Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkannya ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Seperti aliran berdiri tegak, seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata Musa, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunuskan pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatannya menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu, sampai umatmu menyeberang ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau congkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat. Kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana, serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Makasih ya, Nas. Bersama Karin. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita belajar firman Tuhan. Ya. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk sama-sama belajar. Malam hari ini kita belajar nyanyian keselamatan, lagu keselamatan. Dalam Alkitab kita disebutkan nyanyian Musa dan Israel. Puji Tuhan.
tetap disarankan diajak untuk menggunakan chat dalam saling melengkapi bersama-sama ya. Puji Tuhan. Frase nyanyian Musa dan nyanyian anak domba itu muncul di kitab Wahyu. Saat Rasul Yohanes diberikan penglihatan, pewahyuan di pasal 15 dari kitab Wahyu, itu muncul frase tadi ya, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Apa yang Rasul Yohanes lihat, dengar, nyanyian di surga, nyanyian kekal, itu berkaitan erat dengan nyanyian Musa di kitab Keluaran ini. Membawa kita kepada kesadaran bahwa di surga pun ada nyanyian keselamatan. Pujian merupakan respon logis ya, tanggapan yang logis terhadap perbuatan ajaib Allah. Dan dalam sejarah keselamatan yang tercatat di Alkitab kita, seringkali pujian tersebut muncul dalam bentuk nyanyian. Ada nyanyian ketika Tuhan menciptakan bumi ini. Jadi selalu saat Allah melakukan perbuatan ajaibnya, itu ada pujian, dan pujian seringkali dalam bentuk nyanyian, lagu. Di Ayub ini Keluarannya. Nanti baca masing-masing saja ya. Ayub 38 ayat 7 berkata, pada waktu bintang-bintang pagi bernyanyi bersama dan makhluk-makhluk surga bersorak-sorak gembira. Itu Ayub 38 ayat 7 versi bahasa Indonesia masa kini. Ada pujian ketika dunia ini diciptakan, ada lagu dinyanyikan ketika Allah menciptakan dunia ini, terus ada pujian, ada nyanyian dalam Alkitab kita ya. Di Perjanjian Lama ada beberapa peristiwa dicatat di dalam buku ini, di Hakim-Hakim 5, 2 Samuel 22, kemudian Daud dalam Mazmurnya,
Yesaya jadi pertama tadi poinnya ketika Allah menciptakan dunia ini, juga kedua di perjanjian lama terus ada nyanyian yang merupakan respon terhadap perbuatan ajaib Allah. Ketiga adalah ketika Yesus lahir di dunia. Kisah-kisah Natal di Lukas 1 sampai 2 itu ada nyanyian dari malaikat, nyanyian Maria, Zakaria juga bernyanyi, Simeon juga bernyanyi. Jadi poin nomor 3 adalah ketika Yesus lahir, nyanyian pun berkumandang. Keempat, gereja kita semua yang diselamatkan oleh darah Kristus juga penuh dengan nyanyian, ucapan syukur atas perbuatan ajaib Allah, atas karya keselamatan yang Ia kerjakan. Puji Tuhan. Itu nomor 4 ya. Nomor 5 tentu kembali ke Wahyu tadi, dalam kekekalan terus ada nyanyian, puji-pujian, kudus, kudus, kudus. Layak disembah anak domba Allah. Itu salah satu pujian sorgawi dalam kekekalan. Puji Tuhan. Jadi sejak dunia diciptakan sampai kepada kekekalan, terus ada nyanyian, pujian, lagu-lagu meresponi kebaikan perbuatan ajaib Allah kita. Puji Tuhan. Karena itu bisa kita katakan bahwa Alkitab kita yang berisikan sejarah keselamatan, jika difilmkan itu merupakan drama musikal. Tentu kita semua, saya percaya pernah nonton ya namanya drama musikal ya. Bentar-bentar nyanyi, bentar-bentar nari. Nah, itulah Alkitab kita. Bukan hanya cerita, narasi, drama, tetapi juga banyak musik di dalamnya, banyak lagu di dalamnya. Merupakan respon terhadap inisiatif Allah menyatakan anugerah-Nya. Inisiatif Allah melakukan perbuatan ajaib demi kasih-Nya kepada kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nyanyian dari hati bagian tidak terpisahkan dari pujian syukur kepada Tuhan. Penuhnya hati kita dengan syukur, itu akan menyembur burst into song. Tentu kita langsung bisa mengaplikasikan dalam hidup kita bergereja, beribadah. Ada yang diajak bernyanyi, namun sangat sulit sekali untuk bernyanyi. Namun, saat kita belajar, terus dan belajar, kita akan disadarkan terus bahwa orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah mengerti benar karya tebusan, harga tebusan, ajaibnya perbuatan kasih Allah kita, maka hati kita makin limpah dengan syukur dan itu menyembur lewat mulut kita dalam bentuk pujian, dalam bentuk nyanyian kepada Tuhan. Puji Tuhan sekali lagi ya. Allah yang berinisiatif menyelamatkan kita, karya ajaibnya menyelamatkan kita, seperti bangsa Israel lewati laut Teberau, dalam kemustahilan, Allah menyelamatkan bangsa ini dari kebinasaan, dari maut, dari pembantaian. Mereka sadar benar bahwa terbelahnya laut
itu karena Allah mereka semata-mata, bukan karena jasa mereka, bukan karena kehebatan bangsa ini, bukan karena kebaikan bangsa ini, tapi semata-mata karya Allah menyelamatkan mereka dari pembantaian dengan cara yang ajaib, laut terbelah, itu membuat khususnya Musa limpah dengan syukur di hatinya. Dan itu bursts into song, menyembur keluar sebagai pujian dalam bentuk nyanyian. Ya, saat gereja dipenuhi orang-orang seperti ini, gereja akan dipenuhi dengan pujian. Bukan keluhan, bukan lebih banyak kritik, bukan lebih banyak tuduhan dan lain-lain sebagainya ya, tetapi lebih banyak pujian. Syukur karena tadi ya, sungguh sudah mengalami, sungguh sudah mengerti. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita rindu yang kita belajar ini berdampak bagi banyak orang, puji Tuhan. Semata-mata karena anugerahnya, respon terhadap anugerahnya, spontan penuh dengan sukacita, ya spontan dengan penuh sukacita, merespon anugerahnya yang luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Doa kita sama-sama di gereja kita ini dipenuhi oleh orang-orang yang hatinya limpah dengan syukur. Bukan kebencian, bukan hal-hal lain, keraguan, hal-hal lain yang menghambat lagu keselamatan ada di bibir kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Ya, di sini muncul nama Miriam. Pertama kali ya, di Keluaran 15. Namun diyakini di Keluaran 2 sudah muncul si gadis kecil ini ya, yaitu dia yang mengawasi bayi Musa saat dihanyutkan di Sungai Nil. Ya, jadi Musa punya utang budi bisa dibilangnya terhadap Miriam. Miriamlah yang mengawasi bayi Musa sampai kepada ditemukannya bayi Musa oleh putri Firaun. Ya. Lagu ini berbalasannya mulai ayat 19 dikatakan di situ Miriam memimpin para wanita membalas respon ya. Merespon. Jadi yang pria-pria Musa dan para pria Israel panggilan dan respon. Oke, lanjut. Perbuatan Allah. Ya, jadi ada dua inti dari lagu Musa. Inti dari nyanyian Musa adalah apa yang Allah perbuat dan siapa Allah. Dua itu ya. Apa yang Allah perbuat, perbuatan ajaib Allah, dan kedua, nature-nya Allah, keberadaan Allah, karakternya Allah. Itu yang ada di lagu di Keluaran 15 ini. Puji Tuhan. Ya,
Susunan lagu, kalau kita kan ada verse, ada chorus. Lagu di Keluaran 15 ada beberapa penafsiran. Berbeda-beda ya, ada setidaknya 3 penafsiran, 3 tafsir. Ya, sekali lagi kita dalam hal-hal sekunder berbeda-beda, itu bahkan bisa saling melengkapi ya. Jangan dipermasalahkan perbedaan tafsir dalam hal-hal sekunder. Ini terus kita belajar ya, kecuali hal yang primer. Ketuhanan, kemanusiaan Kristus, dan kristologi itu nggak bisa dijadikan sekunder. Trinitas Allah itu nggak bisa dijadikan sekunder. Namun hal-hal seperti ini ada yang menafsirkan bahwa lagu ini dibagi oleh 2 bagian, yaitu 1 sampai 11 sampai 12 ya. Kemudian 13 sampai 18. 1 sampai 12 itu bicara tentang masa lalu Israel. Selanjutnya 13 sampai 18 itu bicara tentang masa depan Israel. Itu tafsir pertama ya, tafsir pertama. Tafsir kedua, transisi itu terjadi di ayat 6, jadi 1 sampai 5, verse 5, itu liriknya tentang Allah, about God. Kemudian 6 sampai 18 itu ditujukan kepada Allah. Address to God. Ini tafsir nomor 2. Tafsir nomor 3 membagi menjadi 3 bagian berdasarkan gramatikal ya, bahasa. Jadi ada yang menafsirkan nomor 3 itu dibagi dalam 3 bagian, 1 sampai 6, 7 sampai 11, dan 12 sampai 16. Di mana setiap bagian ini, berarti dari ayat 6, 11 sampai 6 dan 16 itu ada kata ditutup dengan kata "Oh Lord". Ya, kembali tadi ya. Berbeda-beda dalam hal sekunder itu baik bahkan ya. Kita bisa saling melengkapi. Demikian pula 3 tafsiran ini bisa saling melengkapi 3 tafsiran ini ya. Masa lalu Israel, masa depan Israel, tentang Allah, kepada Allah, kemudian bisa dibilang ini bagian verse ya, verse ya. Chorusnya mungkin pas nanti Miriam nyanyi itu chorusnya kali ya. Ya, kita yang ngerti sedikit banyak tentang lagu, kita tahu lagu ada bagian verse-nya, ada bagian chorusnya atau ref-nya. Ya mungkin nanti pas Miriam dan para wanita bernyanyi itu merupakan chorus. Sedangkan 1 sampai 6 itu verse pertama, 7 sampai 11 itu verse kedua, 12 sampai 16 itu verse ketiga. Ya. Berbeda tafsiran itu bisa saling melengkapi. Yang jelas ketiga penafsiran sama-sama sepakat dalam hal apa yang ditekankan oleh lagu ini. Yaitu tadi ya, apa yang Allah perbuat, perbuatan ajaib Allah, dan siapa Allah itu. Pribadi, karakter Allah. Puji Tuhan. Ya, lagu kita ini
berbeda dengan gambaran terhadap Firaun di ayat 9 dari pembacaan kita. Kalau di Alkitab kita kurang jelas, tapi di bahasa Inggris kata musuh kalau di Alkitab kita bilangnya, aku akan. Nah, itu kata aku itu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, ini versi apa saya kurang tahu ya. Ada kata I, saya itu sebanyak 6 kali ya. Menunjukkan betapa self-centernya orang-orang di luar Kristus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali dalam satu ayat. Betapa self-centernya orang-orang di luar Kristus. Meskipun mereka mengaku Kristen, saat mereka bentar-bentar berkata, saya seperti ini, saya begini, saya sudah lakukan ini. Ya, itu orang-orang self-center ya. Orang-orang yang fokusnya pada diri sendiri. Yang sadar atau tidak merupakan musuh kebenarannya. Karena kebenaran selalu berpusat kepada Kristus. Kebenaran tidak pernah berpusat pada manusia, pada diri sendiri. Tidak pernah. Kebenaran selalu berpusat kepada Kristus dan salibnya. Nyanyian kita berpusat pada Kristus, nyanyian gereja, nyanyian persekutuan jemaat, Kristus adalah pusatnya. Kristus dan salib merupakan pusat penekanan lagu-lagu kita. Lagu-lagu himne yang memberkati banyak orang di sepanjang zaman. Contoh lagu di Perjanjian Baru ada di Filipi 2 ya. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia itu bentuknya bukan lagu. Tidak seperti di Keluaran 15 ya. Ke Keluaran 15 itu bentuknya lagu ya. Kita bisa lihat di Alkitab kita kan. Coba bandingkan dengan Filipi 2. Filipi 2 ayat 8 sampai 9 itu biasa saja. Nggak ada dibedakan. Seperti kita membaca Keluaran 15. Namun sebenarnya dalam bahasa aslinya saat kita dalami, Filipi 2 saya lupa mulai ayat berapa ya. Seingat saya mulai ayat 6 itu ya. Itu merupakan nyanyian, jadi lirik-lirik lagu ya. Lirik lagu. Dan ayat 8 sampai 9 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, nah ini dinyanyikan ini berarti ya pada saat kitab Filipi dibacakan di gereja kota Filipi, ayat-ayat ini dibacakan dalam bentuk nyanyian, lagu. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, puji Tuhan. Kembali lagu ini juga sama seperti di Keluaran 15 ya, tentang perbuatan ajaib Allah yang menyelamatkan umatnya. Puji Tuhan. Ya, katakan di sini, nyanyian yang bagus, nyanyian yang benar, membuat kita mengingat cinta Tuhan, menghitung-hitung kembali kasih yang sudah Allah
nyatakan dalam hidup kita. Bentuknya apapun itu, kita bisa meresapi kasih Allah, kita bisa terbantu, sangat terbantu dengan lagu-lagu yang liriknya berfokus pada karya Allah. Ya, sebab itu mari sering-seringlah nyanyi lagu-lagu yang liriknya berpusat pada Kristus dan karya salibnya. Sedangkan lagu-lagu yang berpusat pada diri sendiri kan ada juga ya, banyak. Apalagi lagu-lagu sekarangnya itu berpusat pada diri sendiri, ya. Lebih banyak permintaan, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Tidak salah kita nyanyikan lagu-lagu yang liriknya sedemikian. Tetapi jauh lebih baik, harus kita lebih sering menyanyikan lagu-lagu yang liriknya berpusat pada Kristus dan salibnya. Itu akan membuat rohani kita semakin bertumbuh. Itu akan membuat pemahaman kita akan karya Kristus, salib dan kebangkitannya itu semakin dimudahkannya. Sekali lagi ya, kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita yang benar-benar sudah dilahirkan kembali oleh air dan roh, mengalami karya selamat dari Kristus, lagu-lagu yang baik, liriknya, itu akan sangat amat membantu kita untuk semakin cinta Tuhan, semakin rindu memberi yang terbaik, guna hormat kemuliaan namanya. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, masuk ke bagian kedua. Tadi kan bagian pertama adalah apa yang Tuhan perbuat, perbuatan ajaib Allah. Kedua adalah pribadi Allah, karakter Allah, keberadaan Allah, nature-nya Allah. Itu lagu di Keluaran 15. Ya, di ayat 3b. Itu muncul panggilan sebutan Yahweh. Yahweh adalah nama Allah yang dinyatakan kepada Musa, yang berarti Allah itu kekal, Allah itu independen, tidak bergantung, Allah itu tidak berubah-ubah. Ia tidak semakin baik, ia tidak semakin buruk. Ia tidak bisa berubah. Ia independen. Dunia ini habis binasa, ia tetap ada. Ia kekal. Itu di ayat 3b muncul sebutan Yahweh, Allah yang kekal. Itu pertama dari keberadaan Allah yang diperkenalkan dalam lagu ini. Kedua adalah bahwa Allah kita berkuasa, ayat 6a. Dikatakan ayat 6a, tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Ia maha kuasa. Ketiga, keberadaan Allah, karakter Allah adalah ia Allah yang marah, memusuhi dosa dan orang-orang yang tetap hidup di dalam dosa. Itu ayat 6b sampai 7. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau, oppose you. Para oposisi Allah itu dimurkai Allah pada akhirnya. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Ya,
memang tidak mudah untuk menyanjung Allah karena amarah. Sekali lagi, tidak mudah, itu manusiawi. Tidak mudah untuk menyanjung Allah, menyanyikan pujian kepada Allah karena murkanya. Tapi kita belajar untuk bisa seperti itu ya, karena itu diajarkan oleh Alkitab. Kita memuji Allah karena Allah kita benci terhadap dosa. Coba diterangkan oleh buku ini bahwa Allah itu begitu kudus sehingga tidak benar bagi dia untuk toleransi terhadap dosa. Mazmur 76 ayat 10a. Nanti bisa baca sendiri ya. Kemudian kita pun bisa belajar sama-sama bahwa amarah Tuhan itu berbeda dengan amarah manusia. Manusia ini banyak sekali salahnya dalam marah. Merasa benar tapi sih ya. Seringkali kita merasa benar saat marah. Padahal banyak salahnya. Tetapi Allah dalam amarahnya selalu benar. Ya, ini bisa tolong Niar mungkin bisa terjemahkan ini. Vehement, irrational, vindictive, arbitrary, capricious. Ya, amarah Allah kita bukan seperti tadi ya. Orang lagi kesel, lagi bad mood, nggak seperti itu. Kita kan sering kali seperti itu manusia ya. Lagi kesel nih. Masalah kalau orang sudah bekerja, masalah di kantor, bawa ke rumah. Jadi marah kita kepada anggota keluarga tidak semestinya. Itulah manusia. Namun tidak demikian dengan Allah. Amarahnya selalu benar. Itu harus kita pahami terus ya. Yang sampai kita berprasangka buruk terhadap Allah. Ya, keras, tidak rasional, sewenang-wenang, berubah-ubah. Nggak seperti itu amarah Allah kita. Nggak. Jadi karena amarah Allah kita itu kudus, amarah Allah kita itu benar, kita mau belajar bernyanyi tentang amarahnya. Nah, ini kan jarang juga kan? Di lagu-lagu kontemporer, lagu-lagu Kristen yang populer hari-hari ini itu jarang sekali. Karena itu himne-himne masa lalu itu bisa jadi preferensi kita ya. Jangan cuma nyanyi lagu baru yang intinya kebanyakan Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya di dalam kesulitan, saya dalam lembah kelam, itu terus lagunya. Lama-lama Tuhan dinomor duakan, gue nomor satu ya. Bahaya sekali. Jadi ajaran sesat bukan hanya lewat khotbah, tetapi lewat lirik lagu juga pengajaran sesat bisa masuk ke pikiran kita dan hati-hati kesanubari kita, wah itu sudah bahaya ya. Saat kita jadi fokus, sungguh amat bahaya kekristenan kita ya. Bukan hanya kita hancur, tapi orang-orang sekitar kita pun
hancur berantakannya. Harus Kristus salib jadi pusat. Kita ini mati besok juga nggak ada urusannya dengan Kristus dan salibnya. Sekali lagi ya, saya ini besok mati nggak ada urusannya dengan Kristus dan salibnya. Jadi nggak ada apa-apanya saya, nggak ada artinya apa-apa saya ini. Itu harus kita terus tanamkan di pikirannya, termasuk lewat lirik-lirik lagu yang tepat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Keempat, tadi kan pertama, kekekalan Allah. 2, Allah berkuasa. 3, Allah marah, murka terhadap dosa. Keempat, Allah unggul atas segalanya. Ya, ini dia ya. God alone, dia sendiri. Kudus. Set apart. Unique. Perfectly, absolutely pure ya. Ini tentu bicara tentang transcendennya Allah kita ya. Dia bukan hanya Allah yang Immanuel, yang mau hadir dengan kita, jadi sahabat kita, mau menjadi manusia, tetapi ia pun Allah yang transcendent ya. Itu harus sama-sama kita seimbangkannya. Jangan Allah terlalu jauh, kita serba takut terhadap dia. Namun juga jangan sok akrab, terlalu akrab, lebay dengan Allah kita. Karena bagaimanapun meskipun dia sobat kita, dia tetap Tuhan kita, Allah kita. Keseimbangan itu akan membuat hidup kita nikmat ya. Nikmat. Nggak sesat, nggak kacau, nggak menghancurkan diri kita. Tapi nikmat, pas gitu ya. Kita nggak serba takut, apa-apa salah, tapi kita pun nggak lancang, nggak kurang ajar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, terakhir, kelima, lagu Musa juga bicara tentang cinta. Puji Tuhan, saat itu dia 13. Tadi kan lihat tentang supermasi tadi ayat 11. Tadi ayat belum saya sebutkan ya. Dimulai dari eternity tadi ayat kekekalan itu 3B, power itu 6A. Kekuasaan Allah tadi 6A, terus amarahnya terhadap dosa itu 6B sampai 7. Kemudian supremasinya, superioritas ya, superioritas transcendennya Allah kita itu ayat 11A. Kasihnya itu ayat 13 ya. Saya tampilkan ayat 13 dari terjemahan lama ya. Keluaran 15 ayat 13. Ini ya, ayat 13. Demikianlah peri engkau menghantar akan orang banyak ini, yang telah kau tebus oleh kemurahanmu. Maka oleh kodratmu engkau menghantarkan mereka itu dengan perlahan-lahan sampai kepada rumah kesucianmu yang sedap. Waduh, keren juga nih ya, terjemahan lama. Sekali lagi bisa baca di YouVersion, Alkitab YouVersion. Itu banyak terjemahannya ya, banyak versi terjemahannya. Ya, ada kata unik di sini adalah perlahan-lahan, rumah kesucian yang sedap. Ya, itu kita bahas nanti. Yang menjadi penekanan di ayat ini adalah kemurahan, kalau bahasa Inggrisnya. Ada yang terjemahkan steadfast love, unfailing love, kalau di sini kemurahanmu ya.
kemurahan. Kembali tadi ke sini, ya, saat bicara tentang kasih, itu bicara tentang cinta atau kasih yang memegang perjanjian. Allah kita Allah yang setia, absolut setianya kepada umat pilihannya, dan Ia Allah yang setia terhadap janji-janjinya. Kita bisa grasp, menggenggam kebenaran ini dengan sebenar-benarnya, maka kita bisa menatap masa depan dengan confident-nya, dengan lebih penuh keyakinan. Ya, puji Tuhan, kita bisa mengantisipasi hari-hari depan yang misteri bagi kita, tapi kita percaya Allah kita, Allah yang setia dalam janjinya, Allah yang setia membela umatnya, dan Allah yang rindu tadi ya, sudah kita baca tadi, membawa kita, menuntun kita, guide kita. Kok di sini nggak ada perlahan-lahan ditambahkan oleh Alkitab kita ya, terjemahan lama. Guide kita perlahan-perlahan sampai masuk ke holy dwelling, tempat kudusnya, rumah sucinya, yang sedap ditambahkan tadi oleh terjemahan lama. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bisa lebih yakin lagi dalam menyongsong masa depan saat kita bisa menyelami kasih setia Allah sebagaimana Musa bisa begitu yakin. Ya, ini di ayat 14 sampai 16 kita lihat kembali. 14 sampai 16 ya, kita bisa lihat di situ bagaimana bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Ya, ini kan nubuatan saat nanti bangsa ini terus berjalan di padang gurun dan sampai ke tanah Kanaan. Ya, puji Tuhan. Ya, itu puncaknya adalah rumah suci Allah. Kemungkinan paling besar saat kata gunung di ayat 17 itu menunjuk kepada Gunung Sion, di mana bait Allah yang dibangun Salomo didirikan. Bagi kita, puncak keselamatan kita tentu di Yerusalem baru. Itulah bukti paling ultimate dari kesetiaan Allah bagi orang-orang yang diselamatkannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, this is my story, this is my song. Bagian akhir. Langkah untuk menikmati Allah. Saya bisa beri judul seperti itu ya, langkah untuk menikmati Allah. Pertama, punya personal relationship ya. Hubungan pribadi dengan Allah. Pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Allah. Itu pertama. Kedua, belajar tentang tadi perbuatan Allah dan atribut Allah atau karakter Allah. Ketiga, kita perlu menyanyikan. Mengubahnya menjadi penyembahannya. Kita belajar tentang Allah, kita ubah itu menjadi
penyembahan. Ya, tujuan dari kita belajar tentang Allah, tujuan dari teologi adalah untuk menyembah Allah. Timothy Keller menulis, ketika kita menyembah, memuji Allah, kita tidak sedang berdiskusi. Kita tidak sedang mendiskusikan, ngobrolin tentang kenikmatan ilahi. Tetapi memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Didasari tadi ya pengalaman, perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, pembelajaran tentang Allah yang komprehensif dan detail, itu akan menghasilkan kenikmatan. Puji Tuhan dalam penyembahan kita ya. Itu langkahnya kan. Pengenalan pribadi, saat ia berinisiatif menyelamatkan kita, kita merespon dengan iman. Itulah kelahiran baru. Kemudian kita belajar tentang Allah kita, tentang perbuatan ajaib yang terfokus pada salib. Ya, tentu kita terus belajar ya. Perbuatan terajaib dari Allah kita ada di salib ya, bukan di laut Teberau. Kita kemarin sudah belajar. Perbuatan paling ajaib dari Allah kita itu bukan di laut Teberau. Perbuatan paling ajaib dari Allah kita itu pada kayu salib. Karena itu kita terus belajar dan belajar tentang apa yang Allah perbuat dan siapa Allah itu, apa yang ada di pikiran kita. Kita sama-sama terus berproses untuk hadir di hati kita, membuat hati kita limpah dengan syukur. Nah, itulah birds menyembur sebagai lagu, nyanyian, pujian, penyembahan. Disitulah yang namanya menikmati Allah. Ya, 3 langkah tadi menikmati Allah ya. Merespon inisiatif keselamatan ilahi. Itulah pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Allah kita. Kedua, belajar tentang Allah. Belajar tentang perbuatan ajaibnya yang berfokus pada salib. Dan ketiga adalah menyembah Tuhan dalam pujian penyembahan kita, ya lagu-lagu kita. Puji Tuhan, kiranya malam hari ini memberkati kita semua, sehingga kita sampai ke tahap akhir nanti di Wahyu 15 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan ini yang terjadi di surga ya. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Ya, ini menunjuk pada tepi laut. Jadi kembali ke Keluaran 15. Di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala Raja. Ya, ini akan menjadi pujian kita dalam kekekalan kita saat ini, dalam setiap ibadah kita, dalam setiap pujian penyembahan kita sedang latihan dan latihannya. Sampai nanti kita the grand final ya, puji Tuhan. Selamat malam, silakan Pak Wewe, pimpin dalam diskusi atau ingin bersaksi, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Bung. Ya, kita sudah masuk ke bahasan kita di tahun 2021 yang terakhir. Kita akan mulai kembali di Januari
2022. Ya, kami atas nama grup Bible Study banyak-banyak terima kasih buat pelayanan Bung Semi yang terus berusaha memberikan pengajaran kepada kita semua. Di akhir tahun ini ya, Ciana itu kakak saya, Cici. Oh, Ya. oke, nggak apa-apa. Selamat bergabung ya. Lupa kasih tahu tadi. Oh, iya, nggak apa-apa. Oke. Ya, mau belajar, katanya ikut belajar. Oh iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi pendengar aja dia katanya. Jadi nggak mau ditanya-tanya. Iya, nggak apa-apa. Kita juga di sini semua pendengar kok. Ada yang mau bersaksi nih, habis wisuda. Ayo, Niar. Ya, silakan. Enggak, Kak Rini. Kemarin kan udah. Oh, udah ya. Kirain ada kesaksian lagi gitu. Yang lain ada yang mau bersaksi atau yang ini Marlina Gulo ini teman SAC dulu. Dia ada di Depok sampai awal tahun. Jadinya ada di Alam Permai. Selamat bergabung dan salam kenal. Iya, tuh. Kak Marlina buka dong itunya, kameranya, Kak. Jadi nanti kalau di gereja udah tahu orangnya yang itu. Nah, itu orangnya. Mana? Halo semuanya. Fotonya, mukanya dong diliatin. Biar lihat semuanya. Halo semuanya. Oh iya, itu dia. Namanya Marlina. Oke, ada beberapa teman mungkin saat ini nggak bisa ikut bergabung karena lagi sibuk persiapan Natal, sekolah minggu. Sekolah minggu ya, oke, nggak apa-apa. Ya, mungkin ada yang lain, teman-teman ada yang mau bersaksi, ada yang mau beli pesan untuk BS kita 2022 harus bagaimana? Apakah harus ganti pembicaranya jadi kali ini gitu? Wow, banyak yang pulang. Luar biasa, Pak Wewe. Kak Murni ada masukan kah? Atau yang lainnya, Niar, Agnes? Kak Murni kemana nih? Pasti lagi makan nih. Enggak, Rini. Enggak Oh, ada. kirain lagi makan. Lupa dinyalain suaranya. Apa udah aja nih? Mungkin nanti kesaksiannya di malam tahun baru. Oh iya, siap, mantap. Ya udah, selamat bergabung ya Ciciana supaya foto, iya boleh foto, boleh banget. Ayo dong dibuka dong kameranya. Ide yang baik tuh Niar. Nanti doa penutup sama Bung Semi aja ya. Kita doa penutup. Ayo semuanya dibuka kameranya please. Kalau bisa pakai kacamata hitam juga boleh. Waduh, Kak Murni. Ayo dong. Ayo foto. Siapa yang fotoin? Kamu ya Pak yang fotoin? Oh ya udah, ayo. Udah kebuka semua belum? Cici Agnes sudah. Kak Septa, ayo. Hai Ciciana, selamat bergabung. Ayo Marlina. Ayo, udah ya, kita foto ya. Senyum ya. Senyum. 1, 2, 3. Udah. Makasih ya semuanya. Selamat malam. Nanti Bung Semi yang akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian syukur kami naikkan pada Tuhan Yesus malam hari ini. Kami sudah kembali belajar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami.
Kami percaya apa yang sudah kami belajar tidak hanya berhenti di pikiran kami, sungguh kami rindu itu masuk dalam hati kami, Tuhan. Kami percaya apa yang di hati kami akan keluar lewat hidup kami, Tuhan, sehari-hari, lewat perkataan kami, lewat Tuhan Yesus, tindak tanduk kami, Tuhan Yesus. Tolong kami, Tuhan, biar kami dicirikan, ditandai oleh orang-orang lain sebagai orang-orang yang penuh dengan syukur, Tuhan Yesus. Tolong kami, Tuhan, supaya bukan hanya di gereja kami terkenal alim, Tuhan, tapi di komunitas kami, dimanapun kami berada, kami dikenal sebagai orang yang suka bersyukur, suka berterima kasih, karena kami sungguh sadar bahwa kami orang yang berharga, Tuhan. Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Engkau sudah mati di kayu salib sengsara dan mati untuk kami, darah-Mu tercurah demi kami, ya Tuhan Yesus. Kami percaya itu akan melimpahkan hati kami dengan syukur, sehingga dimanapun kami berada, Tuhan, kami bisa mengurangi keluhan kami. Kami bisa mengurangi kritik kami, Tuhan. Kami bisa mengurangi, Tuhan, sikap mempersalahkan, kata-kata yang menghujat, Tuhan. Tapi lebih dan lebih lagi ada kata pujian, kata syukur, Tuhan, keluar dari mulut kami ini, Tuhan. Terima kasih kami menutup, Tuhan, Bible study kami di tahun 21 ini, Tuhan. Kami percaya Engkau terus, Tuhan, berkarya lewat kami, setiap kami yang berusaha untuk terus, Tuhan Yesus, belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami tidak mampu di luar kebenaran-Mu, hanya kebenaran-Mu yang kami andalkan, Tuhan. Kami akan bertemu kembali di tahun depan. Tolong kami, tambahkan, Tuhan, gairah kami, semangat kami dalam belajar. Juga kami mohon tambahkan jiwa-jiwa yang rindu, Tuhan, bergabung bersama dengan kami. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Kami tutup, Tuhan, Bible study di tahun 2021 ini. Kami serahkan sepenuhnya pelayanan kami, pembelajaran kami ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih, penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Malam. Selamat malam semuanya.